propaganda jahat buatan BIN dan Polri dan Densus 88 untuk terorisasi FPI. Saat Hussein Hasni ditangkap, sudah bukan lagi pengurus FPI karena jabatannya di FPI berakhir pada tahun 2018. Bahkan bukan lagi anggota FPI karena FPI sudah bubar sejak tanggal 30 Desember 2020. Saat FPI belum dilarang, maka setiap anggota dan pengurus FPI memiliki kartu identitas front KIF yang di bagian depannya tercantum identitas anggota, sedang di bagian belakangnya tertera sumpah anggota dan larangan anggota sebagai berikut. Satu, dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara. 2. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan, dan pembunuhan. 3. Dilarang membawa atau menggunakan senjata tajam atau api dan bahan bakar atau peledak. 4. Dilarang melindungi, meminta, atau menerima bantuan apapun dari pengusaha tempat maksiat. 5. Dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur standar. Ini Zulaimi Agus yang belajar buat bom via YouTube dan sakit hati dengan ketidakadilan rejim saat Pilpres 2019 serta ingin melawan dengan caranya sendiri. Agus mengaku pernah masuk FPI tahun 2019 lalu ditangkap Densus 88 tahun 2021 saat FPI sudah bubar sejak tahun 2020, sehingga segala tindakannya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan FPI. Namun, Agus diframing oleh propaganda jahat BIN dan Polri dan Densus 88 sebagai teroris FPI. Ini Bambang Setiono mengaku simpatisan FPI sejak Desember 2020 menjelang FPI dibubarkan dan berencana ledakan SPBU sehingga apapun yang dilakukannya tidak ada kaitan dengan FPI sama sekali, apalagi hanya sebagai simpatisan FPI. Namun, Bambang diframing oleh propaganda jahat BIN dan Polri dan Densus sebagai teroris FPI. Ini Wiloso Jati mengaku pernah jadi laskar tahun 2019, lalu gabung dengan majelis dicondet sejak IBHRS ditahan. Kemudian diprovokasi oleh Bambang untuk jadi eksekutor Molotov dan dilatih oleh Agus buat bom, sehingga tidak ada kaitan sama sekali dengan FPI. Apalagi saat ditangkap Densus 88, Ormas FPI sudah bubar. Namun, Wiloso diframing oleh propaganda jahat BIN dan Polri dan Densus 88 sebagai teroris FPI. Ini Ahmad Junaidi mengaku jadi simpatisan FPI sejak IBHRS pulang dari Mekah, sehingga apapun yang dilakukannya tidak ada kaitan dengan FPI sama sekali, apalagi hanya sebagai simpatisan FPI. Dan saat berurusan dengan Densus 88, faktanya Ormas FPI sudah bubar, sehingga lebih jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan FPI. Namun, Junaidi diframing oleh propaganda jahat BIN dan Polri dan Densus 88 sebagai teroris FPI. Junaidi mengaku diprovokasi oleh Bambang dan Agus, bukan oleh FPI, untuk ledakan industri Cina di Indonesia, sehingga semakin jelas tidak ada kaitannya dengan FPI sama sekali. Namun, Junaidi tetap saja diframing oleh propaganda jahat BIN dan Polri dan Densus 88 sebagai teroris FPI. Jadi jelas, FPI belum bubar saja tidak bertanggung jawab atas pelanggaran anggota atau pengurusnya yang terkait sajam, sempi, bom, dan terorisme. Apalagi setelah FPI dibubarkan. Kini, FPI telah dibubarkan sejak 30 Desember 2020. Sehingga jika ada mantan anggota atau pengurus FPI, apalagi simpatisan FPI yang melanggar hukum, maka dia tanggung jawab sendiri dan tidak ada kaitan sama sekali dengan FPI yang sudah bubar. Saat di Mekah, IBHRS beri komando revolusi akhlak jihad konstitusional. Jadi, IBHRS tidak akan pernah memberi komando terorisme. Jika IBHRS mau komando perang, akan lebih aman komando dari Mekah. Stop terorisasi IBHRS dan FPI. Tuntaskan tragedi KM50. Itu ngabam-ngabam begitu ngawur tidak? Siap bukan? Jangan, anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Hati-hati anak-anak muda. Sebab anak-anak muda kadang-kadang gampang
gampang terpengaruh, gampang diprovokasi, saudara. Kita boleh keras, kita boleh berani, kita wajib jihad. Tapi ada tempatnya, ada medannya, saudara. Jangan sembarangan ngebom, jangan sembarangan ngebunuh, jangan merusak nama Islam, saudara. Betul. Sejak dulu hingga kini, Imam Besar Habib Rizik Syihab anti bom dan anti terorisme. Ingat pesan IBHRS, KM50 adalah pelanggaran HAM berat. Ilham Aziz dan Fadil Imran dan Dudung Abdul Rahman bersama para eksekutor pembantaian wajib diseret ke pengadilan HAM. Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris digerebek oleh polisi yang ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FPI dan ada foto Habib Rizik. Lah emang kenapa orang punya seragam FPI bisa dibeli di jalanan, betul? Betul? Emang ada apa foto Habib Rizik di sana? Dia lagi dia kintak, bolehnya sewot. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya apa? Foto Habib Rizik dituduh sebagai teroris. Fotonya teroris, lu tangkap fotonya. Betul? Betul? Nggak usah pakai musuh ulama. Ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama dituduh macam-macam, saudara. Kalau saya mau tanya saudara, kabarnya sama ulama, kondor atau maju? Kondor atau maju? Jangan lawan. Takpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.